Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Politik NKRI. Bersama saya Putut Aluda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Oke. Pantas diburu KPK, ternyata Anies Baswedan dianggap bisa tumbangkan rezim dan oligarki. Terseretnya Anies Baswedan ke kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta dan penggeledahan ruangan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim dikaitkan dengan agenda politik untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Refly Harun dalam channel YouTube-nya mengatakan, Anies Baswedan adalah sosok yang tak disukai oleh rezim yang berkuasa. Kalau kita berbicara rezim itu sebuah bangunan kekuasaan yang tidak hanya diisi oleh orang-orang yang secara formal memerintah tapi juga behind the scene, tokoh-tokoh yang ada di belakang layar. Terutama tokoh-tokoh yang kuat ekonomi yang kuat yang kadang-kadang kita katakan oligarki, kata Refly Harun, Selasa, 27 Desember 2022. Ia mengatakan, rezim yang berkuasa saat ini telah menyusun agenda agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya awalnya adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional, PAN, keluar dari oposisi dan masuk ke lingkar kekuasaan. Diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Dengan masuknya PAN ke lingkar kekuasaan, hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat di pihak oposisi. Jumlah suara kedua partai itu di parlemen kurang dari 20% hingga tak bisa mencalonkan presiden. Partai Nasdem pun merangkul dua partai itu dan memunculkan sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu tentu membuat rezim yang berkuasa saat ini meradang. Ini hal yang menurut saya, politik ya penuh trik. Padahal kita tahu, istana memang tidak happy dengan Anies Baswedan, karena Anies adalah tokoh yang dianggap bisa mengubah rezim hari ini, kata Refly Harun. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah. Kalau yang menang Ganjar Pranowo, maka betul-betul pelanjutan. Kalau yang menang Prabowo Subianto, mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini, lanjutnya. Itulah mengapa kata Refly Harun, Anies Baswedan bakal menghadapi sejumlah upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Di lain pihak, Ketua KPK Firly Bahuri buka suara. Ia membantah jika kerja-kerja KPK adalah untuk menjegal langkah Anies Baswedan. KPK penyelidikan perkara korupsi Formula E dibilang Firly menjegal Anies. Sekarang KPK geledah kantor Gubernur Jatim juga dibilang ada hubungan dengan Anies. Jadi apa-apa yang dilakukan KPK untuk menjegal Anies, kata Firly, Senin, 26 Desember 2022. Firly mengatakan apa yang dituduhkan Rocky Gerung tak masuk akal. Pernyataan Rocky kata Firly, seolah-olah Anies Baswedan terlibat dengan seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK. Memangnya Anies ada keterlibatan dengan semua perkara korupsi yang ditangani KPK? Jangan-jangan perkara korupsi Gubernur Papua, Lukas NMB, nanti dikatakan untuk menghambat Anies, ungkapnya. Firly menegaskan, aksi penggeledahan tim KPK beberapa waktu lalu dalam rangka pengembangan penanganan perkara korupsi dana hibah, yaitu dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak. Tim KPK tidak hanya menggeledah kantor Hovifah melainkan juga beberapa tempat, seperti kantor Sekda dan sejumlah dinas, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Masa iya? KPK menangani perkara korupsi dana hibah di Jatim dengan tersangka Wakil DPRD Sahat Tua Simanjuntak dikatakan ada kaitan dengan Anies Baswedan? Mari menggunakan pikiran yang cerdas dan objektif, tegasnya.